Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ampunilah kami kalau kami salah, apapun yang tidak patut yang Bapa temukan dalam kehidupan kami mohon pengampunan, supaya saat ini berada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu kami dipandang layak dan berkenan. Roh Kudus Tuhan urapi kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus serius mempersoalkan keadaan hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Artinya kita harus berurusan dengan Tuhan secara benar. Ini yang selalu saya tekankan. Jika kita tidak serius berurusan dengan Tuhan secara benar, maka itu bisa mendatangkan celaka atas kehidupan kita. Memang bukan saat ini, tetapi celaka yang saya maksudkan di sini adalah kehidupan kita di kekekalan nanti. Karena kalau orang yang tidak serius berurusan dengan Tuhan secara benar, maka di kekekalan nanti Tuhan tidak akan pernah mengenal orang-orang yang tidak mau berurusan dengannya sejak masih hidup di dunia ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan selagi masih ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Jadi saat ini sekalipun kita ada di dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita harus sadar dunia kita ini sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena sebagai orang percaya yang berada di dalam Yesus, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi seharusnya cara hidup kita, gaya hidup kita, itu sudah harus mencerminkan cara hidup atau gaya hidup anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Dan cara hidup atau gaya hidup anak-anak kerajaan sorga itu bisa kita temukan atau bisa kita lihat, bisa kita contoh dari hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Sebab kalau kita tidak mencontoh atau kita tidak mau mengikuti gaya hidupnya, cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita sama dengan dunia ini. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita harus sadar dunia kita ini sudah berbeda. Kita harus memiliki cara hidup atau gaya hidup anak-anak kerajaan sorga. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus dalam satu kalimat doa, yaitu doa Bapa kami. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus menghadirkan kerajaan Allah di sepanjang hari hidup kita di dunia ini. Kita sudah harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Ini semua yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan kita harus mencontoh model hidupnya, gaya hidupnya, cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Cara hidup seperti yang mulia Tuhan Yesus inilah yang dimaksudkan firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, mari kita sadar, mari kita berubah. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, gaya hidup kita sudah tidak boleh sama seperti dunia. Dunia kita ini sudah berbeda ketika kita tahu kita berada di dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau kita tidak berjalan mengikuti jalan hidupnya yang telah ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus,
kita tidak akan sampai di sorga. Kita tidak akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Satu hal yang harus kita ingat, hidup yang sesungguhnya itu bukan nanti diusahakan setelah kita berada di balik kematian. Tidak. Tetapi hidup yang sesungguhnya itu sudah kita kerjakan sejak kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Inilah yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 kalau kita membaca ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, yang kita mau perkarakan dengan sungguh-sungguh di sini adalah apakah selama ini kita sudah taat? Karena kebenaran firman Tuhan ini dimulai dengan kata, kamu senantiasa taat. Kenapa harus taat? Tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus. Saudaraku, kalau selama ini kita mendengarkan khotbah, kita sering mendengar hamba Tuhan berkata, saudaraku kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi perhatikan baik, saya harus ingatkan, setelah tadi dikatakan kamu senantiasa taat, kalimat selanjutnya dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan ada kata tetaplah kerjakan, artinya tidak boleh tidak dikerjakan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Mengerjakan keselamatan itu artinya dalam setiap detik waktu hidup kita, dalam setiap menit waktu hidup kita, dalam setiap jam waktu hidup kita, dalam setiap hari-hari hidup kita, bahkan di sepanjang bulan dan tahun-tahun kehidupan kita, kita harus terus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita, berjuang untuk menjaga kebenaran hidup kita, supaya kehidupan kita itu terus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita, kebenaran hidup kita, kita akan hidup sembarangan. Kita akan hidup sembrono. Kita akan hidup suka-suka kita sendiri. Apa yang mau kita buat tanpa kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, maka itu merupakan kekejian di hadapan Allah. Kalau kehidupan kita dipandang sebagai kehidupan yang penuh dengan kekejian di hadapan Allah, kenajisan di hadapan Allah, bercacat celah di hadapan Allah, saudaraku, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kalau kehidupan kita dipandang bercacat celah di hadapan Allah atau merupakan kekejian di hadapan Allah, kenajisan di hadapan Allah, maaf, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang sering kali saya katakan, jangan sampai kita gagal hidup sebagai orang percaya. Jangan sampai kita gagal hidup sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Allah. Mari perhatikan di dalam Wahyu 21 ayat 27, firman Tuhan katakan begini, tidak akan masuk ke dalamnya, maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itulah tadi kenapa saya katakan, kalau tindakan hidup kita itu merupakan kekejian di hadapan Allah atau kenajisan di hadapan Allah, saudaraku, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran.
Sebab mana mungkin orang yang melakukan kekejian di hadapan Allah atau kenajisan di hadapan Allah, nama mereka bisa ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak mungkin. Allah itu kudus, oleh sebab itu anak-anaknya juga harus kudus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita tidak mau merubah cara hidup kita, kalau kita tidak mau hidup berbeda dengan dunia ini, kalau kita tidak mau menyadari bahwa dunia kita ini sudah berbeda dengan dunia ini, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, itu sudah harus berbeda dengan dunia ini. Sebab kalau hidup kita masih sama dengan dunia ini, saudaraku, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Hidup yang tidak berkenan kepada Allah akan membuat kita ditolak dari hadapan Allah. Ditolak dari hadapan Allah inilah yang saya maksudkan tadi. Jangan sampai nanti hidup kita akan menjadi celaka. Jadi mari kita sadar, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, mari kita sadar sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah kita, supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih. Kami sungguh menyadari bahwa selama ini cara hidup kami seringkali masih serupa dengan dunia ini. Ampunilah kami ya Allah. Kami ditegur oleh firman-Mu, kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mohon Bapa, belas kasihan-Mu mengampuni kami. Lalu kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk terus ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun dan membimbing dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan kehidupan kami boleh dipandang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.